Assalamualaikum, selamat datang di channel kisah cerita mistis. Sebelum saya memulainya, buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Desa Sungai Pamatang, desa yang dibangun di atas sungai yang menyimpan lebih dari sekadar air. Kabut turun pelan di desa Sungai Pamatang. Sungai mengalir tenang, tapi malam ini air tidak hanya membawa suara, ia membawa ingatan. Jauhar pemuda desa dengan mata penasaran dan hati yang belum siap memikul warisan. Jauhar menggali tanah tua untuk proyek jalan desa dan menemukan gelang rotan. Jauhar menggali tanah tua untuk proyek jalan desa dan menemukan gelang rotan bercahaya samar. Ia menyentuhnya. Gelang ini rasanya seperti bicara, tapi tak ada suara, kata Jauhar dalam hati. Datanglah seorang nenek Mambang, perempuan tua penjaga spiritual desa. Itu milik penjaga bayang. Jika kau menyentuhnya, kau menyentuh batas antara dunia manusia dan dunia arwah, kata nenek Mambang. Pak Dirun, ayah Jauhar, mantan dukun yang menyimpan rahasia lama. Ia mengaku telah melanggar kesepakatan spiritual masa muda. Akulah yang dulu membocorkan nama sang penjaga. Jika arwah menuntut tumbal, biarkan aku yang menggantikannya, kata Pak Dirun. Ritual batu selamatan dilakukan. Bunga kantil ditabur, darah ayam hitam menetes di akar beringin. Sungai kembali tenang. Tapi gelang rotan kini menyatu di pergelangan Jauhar. Ia tidak sekedar menjaga sungai, ia berbicara dengan bayangannya sendiri. Jauhar berbicara, air menyimpan lebih banyak cerita daripada tanah. Jika aku harus mendengar semuanya, biarkan bayang jeti, bahasanya, ujarnya. Desa tak hanya dibangun di atas tanah, ia dibangun di atas penyesalan, pengampunan, dan bayang yang memilih tidak pergi. Di Sungai Pamatang tak semua yang melintas adalah arus, sebagian adalah jiwa. Desa kembali tenang, tapi sungai tidak diam. Ia menyimpan sesuatu yang belum selesai. Anak-anak desa mulai bermimpi tentang lelaki berwajah misteri. Sosok tanpa suara tapi penuh makna. Bayangan rumah mulai muncul tanpa pemilik. Aku lihat dia berdiri di pintu, tapi pintunya masih tertutup, ujar anak itu. Jauhar menyadari ada bayang yang belum kembali ke tempatnya. Rafan, anak kecil penyambung bisikan, mulai menggambar simbol yang tak pernah diajarkan. Jauhar dan Rafan menemukan lokasi tersembunyi bernama Tebing Pelupa. Tempat arwah terlupakan berkumpul. Mereka tidak marah, mereka hanya ingin diingat, kata Rafan. Di sana, mereka menemukan keris, kabut benda retak yang pernah menyegel arwah bernama bayang hitam. Manifestasi dari trauma kolektif desa. Lapangan terbuka desa, penduduk diminta menyampaikan satu rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Pak Dirun memulai dengan mengakui penguburan diam-diam korban banjir. Warga lainnya menyusul kesalahan lama, pengkhianatan, sumpah yang dilanggar. Kalau ingin damai, kita harus jujur pada bayangan kita sendiri, ujar Jauhar. Bayang hitam muncul, tidak mengancam, tetapi perlahan larut dalam tanah basah, menyatu kembali dengan sungai. Sungai tidak menghapus masa lalu, ia menyerapnya. Bayangan tak perlu hilang, ia cukup diberi tempat. Pelataran Sungai Pamatang saat bulan sabit tinggi, malam hening tanpa angin, pasang datang tanpa hujan. Air meluap perlahan dan meninggalkan sesuatu. Batu-batu tua dari hulu yang disebut batu bayang. Mereka tidak berbicara, kecuali jika sungai ingin menyampaikan sesuatu. Jauhar dan Rafan duduk di antara tiga batu besar berlumut, dikelilingi air yang memantul cahaya sabit. Rafan memulai nyanyian telinga air, mantra rendah dan pelan dalam bahasa bayang. Air mulai bergerak melingkar, dan bayangan muncul di permukaan batu, bukan bayangan biasa, tetapi wajah-wajah yang tak pernah dikenang. Arwah anak kecil, perempuan tua, laki-laki tanpa nama. Rafan berbicara dalam bisikan, sungai tidak lupa. Ia menunggu waktu bicara, ujar Rafan. Muncullah salah satu bayangan, Mina, menunjukkan potret diri yang dulu dikutuk oleh warga. Wajahnya penuh luka air, matanya hanya kabut. Dialog bayang Mina melalui Rafan, aku bukan kutukan, aku adalah saksi. Sungai melihatku, tapi manusia memilih untuk tidak. Jauhar meneteskan air sungai ke tanah dan menuliskan nama Mina, memulihkan tempatnya di ingatan. Batu bayang dibalut kain putih. Setiap warga menaruh satu kenangan dalam bentuk simbol di atasnya. Batu tak bicara, kecuali jika air memintanya. Dan malam ini,
Bayang telah bicara bukan untuk menghukum, tapi untuk kembali menjadi bagian dari yang dijaga. Sampai di sini dulu kisah ceritanya, lanjut part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.